Bang Oli di Bible ada nggak Yesus sekolah? Iya, Kristen. Bang Oli. Perempuan Bang Oli. Lu diem ah, ngatur banget sih lu ah. Bang Oli di dalam. Bang, kalau memang tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan dijabarkan secara goblok kesimpangan gitu kan. Tuh kan. Jangan. Mewek lagi kan si Oten. itu saudaramu itu. Bentar. Kristen itu. Ini padahal Kristen juga gitu loh. Mulut bapak ini, para bapak ini, Pak. Ya, dia juga manusia, punya otak, dia bisa bertanya. Pertanyaanmu apa, Holy Spirit? Kalau dia sebagai Tuhan, kenapa dia mesti sekolah, Bang? Kamu apa sih agamanya sebenarnya? Kamu agama apa? Kamu Katolik. Kamu nggak tahu Yesus itu manusia, sama seperti kita. Sekarang saya tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, karena dia sebagai utusan, Bang. Karena di Alkitab kita sendiri tidak menyatakan bahwa tidak ada pun satu kata pun menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di Alkitab kita sendiri. Dia mau utusan, berarti dia manusia kan? Kalau manusia sekolah apa enggak? Yang normal. Ya kalau memang dia manusia, ya manusia, jangan jadikan Tuhan gitu loh. Siapa yang jadikan Tuhan? Kamu tahu nggak makna Tuhan? Jangan bilang bikin malu, abang yang bikin malu. Ya, abang yang nggak jelas, Apa yang saya nggak jelas? Tadi menjabarkan konsep di mana Yesus di umur 19 bilang sekolahnya di mana, nggak ada bukti otentiknya juga. Jadi jangan mengada-ngada, Anda yang merusak kekristenan kalau kayak gitu. Terus kenapa abang mengatakan bahwa saya adalah nyamar-nyamar gitu? Ya kamu nggak jelas, kamu nggak tahu kamu beneran Katolik atau kamu cuma nyamar. Iya, kalau saya tidak tahu, sekarang abang jelasin secara logika abang. Tanya, lu beneran Katolik apa enggak lu? Penipu kali lu. DM aja aku, Bang. Kalau kamu mau tahu siapa saya sebenarnya, Bang, DM aku aja. Si Oten nggak tahu siapa Oli ini. Nggak tahu dia. Oke. Nggak tahu siapa Oli dia. Bapak ini seling orang apa bapak ngomong ini? Penipu apa bapak ini? Orang diam lo, kita lagi ngobrol nih. Yang dibahas apa? Bukan diam lo, Bahlul. Gue tanya baik-baik tuh. Maunya gue ludahin aja ya. Kristen bersekongkol sama Yudas dan iblis. Kongkolan kalian tuh. Bukan membela Yesus. Oten ngakunya ajaran kasih, ngedoain yang jelek-jelek. Bahlul kau itu. Mari mulut lu perempuan jalang, lu memang nggak bisa diem lu. Mulut tuh mana kalian mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Padahal itu makin banyak kau bicara. Saya sudah baca dalil-dalil tadi. Ngomong gini loh Pak, saya mau sampaikan sama teman-teman Kristen. Kalian sudah menyampaikan itu secara detail. Masalah mereka itu tidak percaya, nggak usah dipaksa. Ngapain percaya nggak ada data? Ngapain percaya nggak ada data? Apa yang dipercaya? Ibu yang harus bertanya kepada diri ibu sendiri. Ibu beriman taklid buta atau apa? Bapak. Ditanya mana Yesus menulis, Bapak cuma kata ada tertulis. Yang saya tanya Yesus menulis. Kamu itu naik ke sini cuman sedang mempermalukan ajaranmu sendiri. Bapaknya nggak ngaca kamu itu. Apa? Mempertontonkan, sedang mempermalukan ajaran kamu sendiri. Nggak nyadar lo. Iya kalau minum. Kan tadi Bapak, Bapak apa? Bapak bilang tadi sekolah. Lah kan tanya Pak, dia tahu membaca, bisa nggak? Mana tunjukkan dalilnya dia membaca atau menulis, kan gitu. Apa yang ditulis? Disuruh baca Yesaya saja malah ngamuk, malah kesurupan. Disuruh baca Yesaya, lu kalau nggak tahu bilang aja. Bukan malah kesurupan gitu loh. Hal wajar Pak, Bapak yang Kristen, hal wajar. Kalau katakan Yesus itu sekolah, maka akan banyak pertanyaan aneh. Nanti siapa gurunya, di mana sekolahnya, muridnya ada berapa, teman-teman Yesus ada nggak yang lulus, lulusnya jadi Tuhan juga kayak gitu. Ijazahnya mana, perlu nggak naik kelas, pernah nggak coba. Nah makanya banyak pertanyaan aneh. Jadinya ijazahnya mana, legalisirnya apakah jelas. Itu namanya gitu. efek menuhankan anak orang. Makanya jangan menuhankan anak orang. Nggak usah pakai bahasa sekolah. Ya udah Bapak, ya udah Bapak tahu nggak bahasa Roh Kudus? Bapak tahu nggak bahasa Roh Kudus?
Coba itu lagi, jawab. Begitu Pak. Itu bahasa Roh Kudus Pak. Bapak nggak tahu kan? Baru tahu kan? Bahasa Roh Kudus. Itu Pak bahasa Roh Coba Kudus. translate Ustadz Siddiq. Oh tidak ada, Roh Kudus itu tidak ada tidak ada translate-nya. Bahasa Roh Kudus itu tidak bisa, orang tidak bisa mengerti. Iya, Bapak kalau nggak ada, sementara gini kan, tadi Bapak mengatakan sekolah kami akan, walaupun literasi nggak tahu Bapak baca di mana, nggak ada di dalam Bible. Karena gini Pak, sejarah dari 13 tahun sampai 29 itu penting loh. Karena apa? Bapak menganggap itu, kalian Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Kok nggak ada faktanya itu yang dari 13 tahun sampai 29? Kemana dia? Gitu loh. Sedikit tambahan ini Pak Sidik. Pak, kalau dari 13 tahun sampai 29 tahun Yesus itu hilang, tidak tahu kemana, maka banyak banget firman Tuhan itu hilang di kekristenan gitu. Iya. Apakah mungkin 29 tahun itu bukan Yesus? Tradisi Yahudi jelas bahwa Itu bukan, sabar Pak, sabar. Karena dia ini menghilang dari 13 sampai 29 gitu kan. Nah, apakah mungkin yang muncul itu Yesus? Yesus yang dimaksud yang dari 13 sampai. Nah, itu jadi pertanyaan, Pak. Apakah itu rekayasa kan gitu. Itu kan jadi pertanyaan karena dia menghilang nih. Gitu loh. Alkitab Apa jadi Yesus Gini Yesus loh, modern? Di dalam kitabnya Kristen kata Yesus apa? Jangan menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Kalau tidak ada di dalam Bible, kenapa lu menambah-nambahkan ada? Dibilang Habis Yesus suaranya. sekolah. Habis suaranya Umi Chan. Iya. bukan perempuan. Oke. Apalagi Bukan perempuan, lu dong yang perempuan. apalagi Izin bentar Lu ngomong perempuan. boleh nggak? Izin ngomong Lu bentar, boleh nggak? Gua bukan perempuan. terus lu Iya, Bang perempuan Oli, gitu. silakan. Izin ngomong bentar ya. Yang keras. Silakan Bang Oli. Oke, terima kasih kesempatannya untuk dibisakan untuk berbicara sebentar. Enggak kedengeran. Agak nyaring sedikit Pak, agak nyaring sedikit. Suaranya kecil. Kalau gini udah besar belum? udah besar dari tadi Pak. Mungkin Oh ini Holly yang masih kuliah ini tak? Adik Holly ya? Jadi izin sedikit. iya langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Ya. Oke, jadi untuk Bang Otentik, aku malah bingung Bang, apa yang dijelaskan sama Abang gitu kan. Nggak tahu tentu arahnya kemana gitu kan. Saya juga Katolik Bang, tapi saya untuk penjabarannya Abang tadi tentang sekolah Yesus atau siapapun yang Bapak bicarakan tadi, saya pusing. Makanya saya izin turun dulu ya. Jangan dulu, Bang Oli, bentar dulu, jangan dulu. Bang Oli, di Bible ada nggak Yesus sekolah? Iya, Kristen. Bang Oli. Perempuan. Bang Oli. Lu diem ngatur banget sih lu ah. Bang Oli, di dalam Bible ada nggak Yesus sekolah? Kayaknya nggak pernah aku baca itu. Coba Bang Holly dijelaskan kalau memang ada. Di dalam Alkitab tidak ada menjelaskan Yesus itu melakukan apapun itu di umur 13 sampai 29 tahun. Yang nggak jelas ini. Yang menurut Bang Oli sendiri nggak jelas. Berarti gitu. Holly ini sebentar lagi mau syahadat gitu Mi. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan doakan saja. Mudah-mudahan kita doakan. Coba ini si Otan bisa mempertahankan Bang Oli nggak? Iya. yang ada makin ngawur. Oke, nyanyi. Umi lagi bimbing Bang Oli ini ya. Telah gugur Oten nipu. Ini kecipta. Tuh, ini lagi. Mulai. Ini kecipta. Dimulai. Betapa hatiku takkan pilu. Gugur. Udah, gua turun ah. Kuota gua habis. Kuota gua habis. Udahlah, mau syahadat katanya kawan. Ayo. Enggak beneran kuota gua habis. Dah. Bang Holly sama Hari ini Bang gua udah beli 25 GB
Habis. Bang Rashid, sebentar Bang Rashid. Saya mau Oh iya, kasih tahu silakan. ke teman-teman ini dua Kristen ini. Yang pertama, kalau kalian bilang Yesus tidak melakukan apa-apa selama umur 13 sampai 29 tahun, maka perlu dipertanyakan selama 16 tahun itu banyak firman Tuhan yang hilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda katakan Yesus itu sekolah, maka akan banyak pertanyaan yang aneh. Siapa gurunya? Sekolah namanya apa? Bang Yusuf, ingat Yesus jadi Tuhan itu pada usia setelah kematiannya dia katanya. Yesus jadi Tuhan di usia 33 tahun dan dilantik di Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Tuhan pelantikan, Bang. Ya Mi. Aku dulu Iya, tahun 2009 aku pelantikan aku. Tuhan tahun berapa? Lah, ini Tahun pelantikannya, Bang. 325 Masehi di Konsili Nikea, pelantikan Yesus sebagai Tuhan. Pelantik. Dulu masuk kejuruan apa dia? Kejuruan apa dia? Untuk pelantikannya itu kalau nggak keliru. Banpur dulu ini. Yesus Jadi ini dulu gini, kejuruannya. jadi gini ya, jadi gini. Mohon izin, Oke, Holly dengarkan dulu. mohon Yuk, izin ya. lanjut Holly. Jadi bang otentik, jangan Randi sayangku, dengerin Randi sayangku, kalau gua nggak nyerocos ntar kalian nggak pinter-pinter. Diam lo perempuan. Oke, yuk. Berat lo. Holly. Oke. Yuk, lanjut. Izin ya, izin sebentar. Jadi bang otentik, janganlah abang menggali-gali asumsi-asumsi yang nggak ada artinya gitu kan. Justru itu mempermalukan agama kita. Agama. Kalau memang kita jadi gini bang, kalau memang tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan dijabarkan secara goblok berkesimpangan gitu kan. Tuh kan, Jangan. Itu saudaramu itu. Bentar. Kristen itu. Ini Kamu sesama tuh dari ini tadi padahal Kristen ngomong juga begitu gitu. aja mulut bapak ini, parah bapak ini, Pak Otentik Oke. ini. Hanimkan cipta yang kedua. Janganlah gitu Pak, bapak ini. Pelangi, alangkah indahnya. Ayo Tuhan bersuit dulu, panggil dulu alat Tuhan. Tuhan bersuit dulu Tuhan Sidik. Ya. Bersuit dulu, panggil dulu alat. Ya dewasa. Inilah yang menjadi dia. Enggak ada ceritanya. Itu bukan hilang. Tapi kirim cuma makanya Ayo Bang para Tuhan, Otentik, panggil kita dulu, tidak bersuit boleh- dulu, panggil dulu alat. Ya, Nggak ada kualitas. Silakan Bang Holly. Silakan Bang Holly. Bang Holly, kesempatan untuk Bang Holly, monggo. Silakan. Jadi apalagi sih? Jadi saya rasa Waktu Anda Bang Otentik sudah habis. Silakan Bang Holly. saya nggak mau berbicara ke Muslim dulu Bang Otentik. Kita bicara berdua aja dulu secara logika ya. Kita lepaskan dari Keren Holly, keren. Lanjut Holly. Biarin dulu Umi Dini, biarin dulu dia ngomong sampai selesai. Kita berdua ya, perempuan jangan nyala ya. Perempuan tidak beradab, jangan nyala-nyala. Oke, ayo. Mulut bapak ini, udah. Bapak Oke. ini. Mengheningkan biarkan dulu cipta dia, sejenak. Henang cipta dimulai. Telah gugur otentik. Silakan lanjut. Bang Holly, silakan Bang Oli, silakan. Ya, jadi kita lepaskan dulu dari Alkitab dan kita lepaskan dari beberapa ajaran-ajaran. Kita sekarang berbicara masalah logika Bang Otentik ya. Ayo. Kalau menurut saya, ya. Kalau menurut Dengarkan Bang saya, Otentik. ya. Tentang ketuhanan Yesus itu sendiri, kita percaya, saya dari kecil percaya Tuhan itu adalah Yesus, Bang Otentik ya. Jadi yang kita singgung tadi adalah ketika Yesus di umur 13 sampai 29 tahun itu kemana aja. Bang tadi bilang belajar. Kalau belajar oke lah, kita bisa memasuki logika kita dikit ya. Nggak subjektif juga sebenarnya kalau dia sekolah pada zaman itu. Ya kan, pada zaman itu kalau memang dia sekolah berarti ada kata-kata atau tulisan-tulisan yang akan ada gitulah, yang ada bukti otentiknya itu kan ada gitu kan. Nah, kalau berbicara masa sekolah, Anda simpulkan tadi
sekolah dari semacam kita sekarang sekolah SMP, SMA, SD, PAUD dan lain-lain itu kan, itu sebenarnya nggak masuk logika gitu loh menurut saya, karena di Alkitab kita sendiri tidak ada yang menjelaskan. Kamu jelasin, kamu jangan cuma bikin jelasin apa, nanti saya tanggapi. Biarin beres dulu orang ngomong, biarin beres dulu. Lanjut Bang Holi. Oke, perempuan. Ya benar, benar. Lanjut dulu. Jangan kalau gitu saya dulu. bertanya sama Bang Selesaikan. Otentik. Kalau gitu saya bertanya sama Bang Otentik. Udah tanya aja. Iya, di umur 13 sampai 29 tahun, Yesus itu tadi Anda mengatakan belajar, oke? Sekolah bukan belajar. Berarti ada Iya, belajar berarti sekolah juga dong. Sekolah berarti belajar. Maksudnya kalau sekolah itu kalau belajar itu bisa di mana aja, Bang? Kalau belajar itu bisa di mana aja, Bang? Belajar itu bisa di rumah, bisa di sawah, bisa di kebun, itu belajar namanya. Tapi dia sekolah, tahu nggak sekolah? Justru masuk logika kalau belajar. Kalau sekolah nggak masuk logika. Kamu bicara logikamu. Ini kita bicara tradisi. Tradisi zaman itu mereka sekolah, bukan logikamu yang dipakai di sini. Oh, sekolah. Oke, sekolah berarti ada sekolahannya. Berarti kalau sekolah di Alkitab menjelaskan dia belajar, dia sekolah di mana, tempatnya ada gitu kan? Mau apa sih? Gimana? Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya, kalau dia sekolah, sekolahnya apa, tempatnya di mana, dan dijelaskan di ayat mana maksudnya? Betul, sudah diperjelas oleh Ustadz Yusuf. Monggo dijawab. Ya, dia juga manusia, punya otak, dia bisa bertanya. Pertanyaanmu apa, Holy Spirit? Nah, kalau dia sebagai Tuhan, kenapa dia mesti sekolah, Bang? Dia manusia. Kamu nggak paham kamu apa sih agamanya sebenarnya? Kamu agama apa? Kamu Katolik. Kamu nggak tahu Yesus itu manusia, sama seperti kita. Sekarang saya tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, karena dia sebagai utusan, Bang. Karena di Alkitab kita sendiri tidak menyatakan bahwa tidak ada pun satu kata pun menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di Alkitab kita sendiri. Dia mau utusan, berarti dia manusia kan? Kalau utus manusia, sekolah apa enggak? Yang normal. Ya, kalau memang dia manusia, ya manusia, jangan dijadikan Tuhan gitu loh. Siapa yang jadikan Tuhan? Kamu tahu nggak makna Tuhan? Oke, sekarang kita diskusi. Kamu paham nggak makna Tuhan? Apa makna Tuhan? Coba jelasin ke saya. Tuhan itu Maha Esa, Dia menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Odong kamu berarti. Katolik di mana kamu? Paroki mana kamu? Nggak ada orang Katolik bilang Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu artinya apa? Penguasa, junjungan, Master, Lord. Itu arti Tuhan. Dan Yesus itu disebut Tuhan. Bikin malu ya. Jangan bilang bikin malu, abang yang bikin malu. Ya, kamu kata Tuhan aja kamu nggak paham. Tuhan itu artinya Maha Kuasa. Itu konsep siapa? Nah, itu yang saya pelajari sekarang, Bang. Itu yang saya cari kebenaran sekarang, Bang. Jangan ada intervensi saya. Jelas, karena kamu nggak sebut. Abang yang nggak jelas. Apa yang saya nggak jelas? Tadi menjabarkan konsep di mana Yesus di umur 19 bilang sekolah. Sekolahnya di mana, nggak ada bukti otentiknya juga. Jadi jangan mengada-ngada. Anda yang merusak kekristenan kalau kayak gitu. Kalau kita bicara budaya, apa tadi abang bilang? Apa tadi abang bilang ke aku? Dan tradisi semua orang Yahudi ya seperti itu, usia 13 sampai 30 itu sekolah, kuliah, ada jenjangnya. Makanya nggak ada. Terus kenapa abang mengatakan bahwa saya adalah nyamar-nyamar gitu? Ya kamu nggak jelas, kamu nggak tahu kamu beneran Katolik atau kamu cuma nyamar. Iya, kalau saya tidak tahu, sekarang abang jelasin secara logika abang. Kalau Katolik ditanya apa itu makna Tuhan, dia bisa tahu. Dia bisa membedakan. Saya tahu, tapi saya tidak mau mengucapkan lagi itu karena ya. Pak Holi, perkenalkan diri Anda, Pak Holi. Dia bisa ngomong begitu lagi enggak? Bang Zen diam. Biar aja dulu Pak Zen, biar aja mereka dulu, kasih waktu. Di mana lu bergereja di mana? Pastor lu siapa? Gua mau tanya nih. Gua mau tanya, lu beneran Katolik apa enggak lu? Penipu kali lu. DM aja aku, Bang. Kalau kamu mau tahu siapa saya sebenarnya, Bang, DM aku aja. Si Otan nggak tahu siapa Holi ini. Nggak tahu dia. Oke. Nggak tahu siapa Holi dia.
Bapak ini seling orang apa Bapak Penghujat ngomong ini? Penipu apa Bapak ini? Orang Bapak diskusi Ada sama tukang tipu itu lu, tukang tipu ini itu lu. sama teman Bapak Kristen, terus Bapak mengatakan Gini aja Bapak. udah kita buktikan aja dia Katolik atau bukan gitu ya. Bang Holy Spirit, saya mau tes apakah abang Katolik atau enggak. Coba sebutkan iman rasuli Katolik, Bang Holy, silakan. Silakan iman rasuli Katolik itu disebutkan gitu biar dia yakin. Muslim kan nggak ada yang tahu. Iya, saya percaya bahwa Bapa Allah dan Roh Kudus itu adalah Tuhan, Sang Khalik. Itu intinya. Mana ada begitu? Pengakuan ini panjang. Emang saya harus jabarkan semua. Nah, artinya kan di sini dia Katolik ya, Bang Otentik ya. Silakan dilanjut. Semua juga Enggak, kami yang muslim nggak tahu itu ada aja kamu itu. Bang Otentik, artinya saya di sini tidak membela Holy. Holy sering naik di komal saya, diskusi sama kami. Dia memang Kristen. Ya tapi Kristen ada. Bukan hari ini saja dia naik. Sebentar begini Bang. Kalau kamu memang Kristen, coba jelaskan pengakuan Imam Rasuli secara detail. Coba kita sekarang sekarang. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Lah, kenapa Anda mau minta? Ternyata lu yang bahlul itu lu nggak tahu apa-apa. Oke, Suruh Hening baca Cipta Yesaya nggak dimulai. bisa. Hening Cipta dimulai. Yang keberapa ini Bang? Balonku ada 5. Dalam gugur Oke, silakan dilanjut diskusinya Bang Holy. Silakan Bang Holy. Imam Rasul itu tadi kan bisa ditanya. mengucapkan, kalau mau Imam Rasul itu sebenarnya ya yang jelasnya itu kalau Anda mau tahu Bang Otentik ya, Imam Rasul pengakuan Imam Rasul yang saya yakin adalah aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Itu aja saya jabarkan. Itu secara detailnya, Bang. Bang Holy, si Oten nggak tahu apa-apa, Bang Holy. Si Oten nggak tahu apa. Itu please coba dimengerti dulu itu, Bang. Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Mau Ya, coba tunjukkan saya, Bang, supaya saya bisa mengikuti apa yang Abang yakini juga, supaya keyakinan saya bertambah, gitu loh. Oh gitu, biar tidak 50-50. Oke, yuk, sudah jelaskan Bang Oten. Kamu pernah dengar nggak bahwa waktu dibilang Yesus bahwa kamu mengatakan akulah Tuhan dan Guru dan katamu itu tepat? Mana toleh? Yohanes 13:13 pula Bapak baca ini. Tapi kamu pernah dengar? Itu 1974 Yesus jadi Tuhan, lul bahlul. Perempuan jalang, diam lo. Ini lagi orang lagi TB itu TB 1974 bahlul. Nggak punya apa? Yang saudara-saudara Muslim mute dulu, biarkan mereka berdua. Kita nggak perlu masuk di sentral mereka. Siap. Sebentar ya, izin dulu ya, mama saya telepon. Izin ya, sebentar. Mama saya telepon. Monggo, Bentar lagi monggo. Bang Otentik, DM aku aja Bang Otentik. Kita bisa ini DM. Oke. Kamu DM aku. Kamu DM aku nanti. Jadi untuk sementara mari kita heningkan cipta, dimulai. Telah gugur si Oten. Oten, saya buka sedikit ya. Kamu jangan sembarangan dengan Holy, ya. Jangan sembarangan kamu dengan Holy. Biarin jangan dikasih tahu Bang Zen, biar dia tahu siapa Holy. Nah, Ciduk sekalian manusia satu ini. Ya, oke, silakan. Kenapa? Jangan oke nangis. Lu sekarang ketawa, ntar lu kena ciduk nangis lu, mewek lu. Nangis lo. Kamu ini sembarangan, kamu ini bicara sama orang kamu nggak tahu orang di sini itu siapa. Ditelan kamu nanti. Ini sepanggil orang tua otentik ya. Black Bapaknya Angel, Black otentik, Angel, saya naikkan dulu. Black Angel, salibkan saja Black Angel. Ayo, naikkan bapaknya Oten. Ajaran kitab aja, jangan sampai masuk ke ranah bodoh pembodohan, jangan Ya, ya. makanya perempuan ini Siap, disuruh siap.
Hati kamu. Lu yang diem Bahlul, bodoh, diem lu, jangan banyakan ngomong. Disuruh baca apa-apa lu nggak bisa, disuruh baca Yesaya nggak bisa, disuruh baca Imam Rasuli nggak bisa. Bisa lu apa selain menghujat? Dibiarin aja kan. Tapi gini ya. Waalaikumsalam. Autentik ini saya baca literasi ini menurut saya ya, menurut pendapat saya ya. Jadi Kristen ini sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kristen ini pengikut Yudas gitu loh. Kalau saya lihat ya dari literasi yang saya bawa ya. Karena kalau kita masuk di Lukas 4 6 sampai 8 coba mungkin bisa dibawa ya, baca ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Ya kan? Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ayat di atas ini realistis bagaimana mungkin semua kerajaan di dunia bisa dilihat saat Anda berada di tempat paling tinggi, misalnya di puncak gunung Everest ya. Jika Anda pergi ke ruang angkasa pun Anda hanya melihat satu sisi dunia. Nah, kalimat Tuhan Allahmu ini adalah Tuhan yang disembah Yesus juga. Jika Tuhan adalah Yesus, maka kalimatnya seharusnya engkau harus menyembah aku, Allahmu, ya kan? Dan hanya kepada aku sajalah engkau berbakti, kan gitu. Bang Asidik, bukan itu pesan yang disampaikannya. Kepada iblis saja Yesus mengajarkan untuk menyembah. Kepada iblis saja Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhan Allah. Iblis tidak protes pada saat Yesus memerintahkan dia hanya untuk menyembah Tuhan Allah saja dan kepadanya lah engkau harus berbakti. Iblis nggak protes, dia berbalik dan meninggalkan Yesus. Tapi ini si Oten protes pada saat Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, engkau harus menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan percaya Yesus sebagai utusan. Dia protes. Iblis saja tidak protes, tapi dia manusia protes, si Oten ini. Artinya dia lebih hina daripada iblis. Lu mau bertanya, lu menjawab sendiri. Dungu kayak lu, nggak tahu apa-apa. Cuma gua tanya, disuruh baca Yesaya malah mewek lu. Disuruh baca Imam Rasuli malah mengatakan orang penipu. Lu bisa apa? Lu bisa apa di sini? Ngapain lu kayak katak dalam tempurung di sini, nggak tahu apa-apa. Bisa lu apa di sini selain daripada lu menghujat? Ayo, apa? Suara Anda tidak kedengaran. Handset apa Anda gunakan? Harga berapa? Handset 5.000 perak. Handset 5.000 perak dia. Tap layar, teman-teman. Oke, lanjut sedikit ya. Jadi dari semua rencana di atas, iblis telah gagal melaksanakannya. Tetapi iblis adalah makhluk yang cerdas. Jika tuannya tidak bisa digoda, maka iblis akan menggoda muridnya. Caranya yaitu membuat muridnya melakukan yang bertentangan dengan ajaran tuannya. Ajaran hakiki Yesus adalah menyuruh muridnya untuk mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan hanya satu dan Tuhan hanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, jadi di sini di dalam Yohanes 14:28, Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 10:29, Bapakku lebih besar dari semua. Matius 12:28, aku mengusir setan atas kuasa Tuhan Bapa, gitu kan. Terus Yohanes 5:30, aku tidak, bentar dulu Bung, nanti ditanggapi. Kan belum lanjut aja Pak Sidik. Suara dia tidak kedengaran. Yohanes 5:30 kan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan gitu. Nah itu 4 ayat ya. Nah, cara yang ditempuh iblis adalah bagaimana agar murid-murid Yesus tidak menyembah Bapa tetapi menyembah yang lain, seperti yang pernah dilakukan iblis terhadap pengikut Musa. Saat itu iblis berhasil membuat pengikut Musa meninggalkan Allah yang menyembah patung sapi betina kan. Nah, iblis ingin mencoba hal yang sama terhadap pengikut Yesus. Caranya yaitu membuat pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan, bagian dari Trinitas, dan Yesus sebagai penebus dosa dan penyalibannya. Ya, dengan penyalibannya. Padahal semua ini hanya akal-akalan iblis. Dalam Islam disebut syirik, dan syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni. Nah, dalam kepercayaan Kristen,
dikatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus. Dari semua 4 Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menyebut Yudas sebagai pengkhianat. Matius 10 nomor 4. Bang Ya, Sidik, jadi jangan kepanjangan, langsung ke poinnya aja apa yang mau disampaikan. Jangan semua dalil dibacakan, pusing nanti nih orang. ya, jadi kalau dilihat dari pengkhianatan Yudas, oke. Dari pengkhianatan Yudas, Matius 10 nomor 4, Markus 3 nomor 9, Lukas 6 16, Yohanes 6 nomor 71. Jadi di sini bentar, Pak. Bu, lu mau pidato apa sih? Mau dialog lu? Lanjut aja Bang Sidik, dia enggak kedengaran. Nanti Bapak tanggapi gitu loh kan. Sebentar. 2 jam lu gimana, apa yang mau ditanggapi? Oke, silakan Bapak tanggapi dulu, silakan. Nanti saya kasih poin. Silakan tanggapi dulu, Pak, silakan. Ya, satu-satu ayat yang mana yang mau ditanggapi? Gue juga jadi lupa semua yang lu ngomongin. Kalau panjang banget ngobrolnya, bicaranya. Oke. Satu. Jadi kalau Yohanes 13:2 silakan Bapak baca. Yohanes berapa? 13. Yohanes ya, 13 nomor 2. Oke, ini dibilang mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Oke, pertanyaanmu apa? Terus maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Lukas 22 nomor 3. Bentar ya. Gak usah dibaca Bang Sidik, yang Ya, ini aja, yang punya aja. bentar. Cuma 500 MB. Lain harga orang lain. Harga itu dia maju. Nah, gini ya. Coba masuk di poin-poin dikit ya. Matius 26 nomor 1. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Matius 26 21 ya. Nah, dari contoh di atas ini kita bisa memahami Yesus tidak merencanakan apapun dalam Matius 26 21 gitu kan. Yesus mengatakan bahwa bentar, di antara muridnya ada yang akan menyerahkan dia. Ini bukan suatu perkataan rencana, tentunya hal ini dapat kita lihat dari ayat selanjutnya kan gitu. Jadi apa ini? Yang dibahas apa? Yang dibahas apa ini, Pak? Bapak. Gak jelas juga. Jadi Yudas hendak menyerahkan dia kan, menyerahkan Yesus ini. Ya kan di dalam bentar dulu Matius 26 25. Bukan aku ya Rabbi. Sebentar ya saya cari poin ya. Matius 26. Bentar dulu dong. Jangan hilangkan konsentrasi gua gitu loh. Pikiran lu nggak usah baca buku. Ngapain sih lu? Silakan cari Bang Sidik. Baca buku itu, baca kitab. Silakan. Jadi untuk teman-teman lain di sini, mari heningkan cipta. Yo, mulai. Baca buku. Nah, di sini lihatlah ayat Matius 26. Anak manusia akan pergi bawahnya, tapi Yesus mengatakan celakalah orang yang menanyakannya. Ini. Jadi di sini di dalam Matius 26 24 anak manusia memang akan pergi. Maksudnya bahwa semua manusia pasti akan mati. Tetapi Yesus mengatakan celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Jelas. Celakalah. Nah, silakan baca di Matius 26 24. Tadi baca Yohanes 13. Apa sih yang dibahasnya apa sih ini? Bingung lu mau yang mana sih? Jadi di sini poinnya sebenarnya menjadi Kristen berarti pengikut Yudas. Kata siapa begitu? Kata siapa begitu? Makanya mau dipaparkan Bapak tinggal motong-motong gitu loh. Nah, sekarang saya tanya dulu, saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Poin terakhir saya tanya, coba Bapak buka Matius 26 24, coba silakan. Oke, yang ini ya, fokus ke sini ya, jangan lompat lu. Ya, seperti tadi yang rencana pembunuhan imam itu kan. Silakan. Matius 26 nomor 24. Matius 26 ayat berapa, Bro? 24. 24. Oke. Dia bilang gini, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Oke, yang lu nggak paham di sini apa gitu loh, biar aku bisa tanggapi gitu. Nah, di sini kan Pak, ini yang diserahkan ini kan disalib ini, Pak. Celakalah orang. Nah, terus bagaimana? Jadi, terus bentar, menyerahkan dirinya. Sekarang saya tanya Pak, Yesus itu menyerahkan diri sementara dia melarang ini, menyerahkan dirinya untuk disalib.
untuk diserahkan? Di mana dilarang di situ? Di mana dilarang? Nggak ada kata celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan gitu loh. Itu maksudnya apa? Coba Bapak jelaskan. Celakalah. Tetapi gini loh, ini biar nggak kita bingung yang dengarnya, ini yang dibahas apa sih? Diam lo, kita lagi ngobrol nih. Yang dibahas apa? Bukan diam lo, Bahlul. Gue tanya baik-baik tuh, maunya gue ludahin aja ya. Gue tanya lu baik-baik, Bahlul. Ini yang dibahas apa? Biar kita yang denger jelas. Ya, lu dengerin aja. Gua ludahin juga lu ya. Bang Uten, jangan bilang begitulah Bang Uten. Karena gini, kalau lihat dari dalil Yudas yang hendak menyerahkan dirinya, yang hendak Bang Asidik juga jangan terlalu memberikan banyak dalil karena dia RAM-nya cuman 500 MB. Iya, sebenarnya pembahasan ini memang asik gitu loh. Cuman ya Pak. Jadi gini poinnya di sini. Yudas ini yang merencanakan penyerahan Yesus. Jadi Yesus tidak mau disalib. Jadi Kristen ini sebenarnya mengikuti ajaran Yudas. Pengikut Yudas karena apa? Yudas yang menginginkan Yesus disalib dengan pengkhianatan Yesus. Pengkhianatan Yudas gitu loh. Itu kalau lu baca cuma sepotong ayat. Makanya saya mau baca panjang tadi, Bapak bilang glok kutuk. Ya lu jangan baca di sini. Coba Bapak buka Yudas. Matius 26:25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, itu kan Yudas. Terus Matius 26:25. Bang Asidik, diam dulu Oten. Bang Asidik, kalau mau kita pakai Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 70, Yesus mengatakan, bukan kalian yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kalian. Yang 12 ini, dan salah satunya adalah iblis. Di ayat 71, iblisnya itu yang dimaksud iblis oleh Yesus sudah jelas, adalah Yudas bin Simon Iskariot. Karena Yudaslah yang menyerahkan Yesus ke orang-orang Romawi. Karena Yudas mengatakan, dia memberikan tanda, dia yang aku cium maka tangkaplah dia itu. Menjawab, lu yang senang sendiri. Jadi Yudas itu Yudas tidak memberikan pengajaran, tetapi Yudas berkhianat kepada Yesus. Kalau pengajaran jelas mereka ini adalah ajaran Paulus, seperti apa yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Kata Yesus apa? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin mengikuti kehendak bapamu itu. Dia pembunuh dari sejak semula. Setiap perkataannya selalu berdusta. Apa yang disampaikannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini pengajaran-pengajaran Oten. Itu ajaran Paulus, kata Yesus loh ya. Iya, jadi gini yang dimaksudnya di sini, Kristen menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Yudas dan iblis, karena Yudas dan iblis yang mau menyerahkan Yesus itu untuk dibunuh. Ngerti nggak Pak? Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi di sini maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi di sini poinnya, iblis dan Yudas ini yang mau menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Silakan. Gitu poinnya. Jelaskan. Jadi gini, jelaskan. Yesus datang ke dunia ini itu kan benar-benar menjadi manusia. Dan cara dia Bodrek. Dari muridnya. Coba headset, silakan Pak, silakan. Kalau ada cari lain headsetnya. Karena banyak dalilnya ya, pengkhianatan ya. Matius 10 nomor 4. Ya, silakan. Memang dihianati ya, yang itu muridnya. Tapi begitulah caranya Yesus diserahkan ke Pilatus untuk diadili. Begitu caranya apa? Begitu caranya dia akan diadili, oke? Diadili oleh Pontius Pilatus. Nanti Pontius Pilatus akan menyerahkan dia ke tangan orang-orang Yahudi untuk disalibkan. Ya. Salah, konteks dong Pak, konteks. Bapak ini. Bentar Bang Asidik, kebalik.
Bentar, Bang Asidi kebalik. Orang-orang Yahudi yang menyerahkan kepada Herodes di sidang di depan Herodes tidak ditemukan kesalahan Yesus sehingga Herodes mengembalikan ke Gubernur Pontius Pilatus. Disidangkan di depan Gubernur Pontius Pilatus tidak ditemukan juga kesalahannya sehingga Pontius Pilatus mengatakan, "Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah orang tidak berdosa ini." Salah kebalik. Kalau Herodes yang menyerahkan ke tua-tua Yahudi salah kebalik. Jadi Bapak ini mengikuti skenario Yudas dan iblis Kristen ini. Bukan mengikuti. Mengiyakan. Kalian kan mengiyakan katanya. Lah iya dong. Jelas mengikuti Yudas dan iblis yang mau menyerahkan Yesus. Kalian mengiyakan kan gitu. Nah, coba. Gugur deh nih, gugur. Gugur Bang Kian Santang apel persada Bang. Iya. Jenazahnya diangkat. Selalu guru pahlawanku. Baca data dia. Baca data kau. Gugur deh dia. Jangan asumsi lah kau naik di sini. Orang di sini pakai data semua. Iya, pakai data wala Pak, panjang lebar Pak. Bapak saya ini bukan saya mau tuh diskusi akademik, makanya saya mau untuk berbicara kita itu pakai data, karena saya capek-capek loh Pak bawa data nih. Jadi saya bukan asumsi Pak, saya ini literasi yang saya bawakan ini bukan asumsi Pak. Jadi saya mau itu Bapak itu pakai data-data, pakai dalil gitu loh. Nah, diskusi ilmiah. Menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Yudas dan iblis. Kenapa? Persengkongkolan antara Yudas dan iblis diiyakan kepada kekristenan gitu loh. Kristenan kan mengiyakan. Jadi kalian bersatu dengan Yudas dan iblis gitu loh. Nah, ini data-datanya. Jadi gini nih, dengerin dulu Otan. Biar kamu juga tahu. Dengar dulu juga biar kamu juga tahu. Jadi yang melakukan pengkhianatan itu benar Yudas. Yang melakukan pengkhianatan itu benar Yudas. Kamu baca di dalam Yohanes pasal 6 70-71. Ya, kemudian Yudas juga mengatakan memberitahukan kepada tentara Romawi pada waktu itu dengan memberikan tanda, dia yang aku cium maka tangkaplah dia. Jadi kenapa Yesus di Yohanes pasal 6 ayat 71 mengatakan bahwa Yudas itu iblis? Karena Yesus itu tahu bahwa ini ada ini kan ada Umi ini ada kan Umi ini Yohanes 6:71. Nah, ini Matius 10 nomor 4. Buka laptop Bang. Kalau ini nggak usah buka laptop ya. Dengerin. Jadi kalau pengkhianatan benar. Pengkhianatan benar dilakukan oleh Yudas. Tetapi kalau pengajaran, mereka mengikuti ajaran Paulus sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin mengikuti kehendak-kehendak bapakmu itu. Dia pembunuh dari sejak semula, ya. Setiap perkataannya selalu berdusta. Apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan, itu kata Yesus. Kita buktikan. Yesus mengaku Bapa, iya, dia mengaku Bapa karena ada banyak beribu-ribu pengajar, tetapi hanya akulah Bapa bagi kalian menurut Injil Kristus. Yesus mengaku Bapa. Lalu Paulus mengaku Bapa. Kemudian Pak Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah pembunuh dari sejak semula. Iya. Di dalam Bible kalian juga disebutkan bahwa Paulus adalah pembunuh jemaat-jemaat Tuhan. Kemudian apa kata Yesus lagi di dalam Yohanes 8:44? Setiap kali berbicara dia selalu berdusta. Ini terbukti di dalam Roma pasal 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan Tuhan menjadi berlimpah karena dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? Kemudian apalagi kata Yesus, setiap perkataannya tidak berdasarkan firman Tuhan. Dan ini digenapi juga oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Paulus mengatakan, semua yang kusampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau pengajaran, si Kristen ini mengikuti ajaran Paulus. Kalau pengkhianatan terhadap Yesus, dia mengikuti apa yang dihianatkan oleh si Yudas dan iblis. Bersekongkol Kristen ini. Kristen bersekongkol sama Yudas dan iblis. Kongkolan kalian tuh. Bukan membela Yesus. Antek-anteknya ya Bang. Iya. Yesus datang untuk mati, bukan untuk membela diri. Di mana Yesus datang untuk mati? Siapa bilang? Yesus diutus bukan untuk mati. Yesus datang untuk siapa?
Aku datang untuk siapa? Untuk domba-domba dari kalangan Bani Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba dari kalangan Bani Israel. Tidak ada ayat yang menyatakan aku diutus untuk mampus, tidak ada. Tidak ada. Ya, Yesus mengatakan di dalam kitab kamu, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tidak ada di dalam kitabmu yang menyatakan bahwa aku diutus untuk mati. Tidak ada. Mana ada? Nggak usah ngarang. Lu nggak usah ngarang. Ngapain Bang lu? Oten, sudah jelas itu Bang Oten datang untuk domba-domba Bang Oten. Ngarang Yesus datang untuk mati, di mana dalilnya? Domba-domba boleh, kuda-kuda boleh. Di mana dalilnya yang Yesus menyatakan aku datang untuk mati, di mana? Yang ada Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat di kalangan Bani Israel, bukan otan. Aku datang bukan otan. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 Yesus mengatakan dan mengusir kalian. Bukan setiap orang yang mengatakan aku Tuhan akan mendapatkan kerajaan sorga. Yang mendapatkan kerajaan sorga adalah mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di sorga. Lalu kalian akan protes, Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat dan mengusir setan atas namamu? Pada saat itulah Yesus akan berterus terang. Dia akan mengusir kalian, nyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Ayat 23-nya apa kata Yesus? Kalian adalah pelaku kejahatan. Ayo, mau apa lagi? Mau apa lagi? Kasihan sekali nasib kamu itu. Mengaku kalau Bible itu adalah kitab suci kami. Apa yang ada di dalam Bible aja nggak kamu tahuin. Sian. Gugur. Yo, Oten, yo bersyahadat Oten. Gugur pahlawanku. Ayo ikut Oten bersyahadat. Di Siligidi itu Paulus siapa dan Ilbis itu siapa? Di Siligidi coba. Enggak ada gunanya. Bukan Siligidi. Apakah? Itu yang benar. Ini yang nggak benernya di Siligidi. Jadi karena begini pada saat tentara Romawi ingin menangkap Yesus, mereka tidak tahu mana yang bernama Yesus gitu kan. Betul. Sehingga mereka tidak bisa menetapkan orang yang akan ditangkap. Di kesaksian Matius diceritakan bahwa Yudas memberitahu para tentara bahwa orang yang akan dicium olehnya lah yang bernama Yesus. Tetapi di kesaksian Yohanes, Yudas tidak melakukan aksi mencium Yesus. Tetapi Yesus sendiri yang berterus terang menyebut dirinya gitu kan. Nah, nggak usah baca buku, nggak usah pidato di sini gitu loh. Tadi kan Umi sudah sampaikan yang berdosa itu udah benar, Yudas. Iya. Udah jelas perkataan Yesus di dalam Yohanes 6:70-71 udah jelas itu. Gugur. Jelaskan referensinya, jangan berpidato. Jangan bilang kitab kalau buku. Pidato, baca buku, pidato, gitu aja kerjaan lo. Itu bukan baca buku. Bapak, kalau cuma Bapak membaca buku, jangan main-main. Kalau cuma Bapak membaca buku, Bapak. Dengar, ada Oten yang mendoakan kita. Bang Asidik, dengerin dulu, ada Oten yang mendoakan kita. Tuhan Yesus, cabutlah nyawa orang-orang yang menghinamu ini dan rendahkanmu ya Tuhanku. Tuhan, lu aja dicabut nyawanya sama Tuhan gua, lu mau apa? Gimana minta doa ke orang yang dicabut? Lu tuh gimana? Dia saja dicabut nyawanya. Kita kalau dilarang boy baca buku, berarti kita tidak mengamalkan Yesus sekolah. Kalau yang menghina, ini Oten ngakunya ajaran kasih. Dengerin, Oten ngakunya ajaran kasih, ngedoain yang jelek-jelek. Bahlul kau itu. Kemarin mulut lu perempuan jalang lu memang nggak bisa diem lu. Mulut lu mama berdasar. Mulut lu mama berdasar. Lu belum kenal juga siapa gua ya. Lu belum kenal juga siapa gua ya. Nggak perlu lu mau siapa lu. Iya, karena lu tuh gembel, lu tuh nggak tahu siapa gua, siapa Holy, siapa Black Angel di sini, siapa Bang Kisantang ini. Tolong lu. Penista agama siapa? Gue tanya, penista agama apa yang dinistakan? Gua nistakan apa? Lu tahu? Monyet, lu tahu? Di sini di room ini ada orang dari cybercrime. Orang gua dari cybercrime di sini. Kalau gua menghujat, gua sekarang juga udah diciduk, monyet.
Memang karena lu mayoritas kan, karena Dan lu nggak tahu siapa gua, cari nama gua di Mabes Polri, baru lu biar tahu siapa gua. Nggak Di perlu sini ada ajudan Gini gua. loh, Bang Oten, kau itu orang pakai data semua ngomong di sini. Iya nih, Kalau kau naik di parah. sini cuma bawa alibi kau bawa ke sini pikiran kau yang alibi itu. Bau aja Ya. lu, congor lu bau. Apa kalian bisa kau naik di sini? Makanya yang membela Yesus itu kami Islam. Kenapa Yesus dituduh anak haram? Pantera kan? Iya, yang membela Yesus itu hanya kami Islam loh. Kalian tuh sebenarnya gimana ya, penghujat Di sih. dalam kitab lu, Tuhan lu tuh dianggap dituduh orang gila. Di dalam kitab lu, Tuhan lu dianggap keturunan penzina, monyet. Kami di sini ada buat ngebela Yesus, Pahlul. melarang Yesus untuk sama kamu. Makanya Yesus bilang, Hai lu dengerin, hei Bahlul, kita di sini ada untuk ngebela Yesus. Tidak seperti kalian merendahkan Yesus, kalian menghujat Yesus, mengatakan Yesus itu adalah manusia yang mati terkutuk di kayu salib, mengatakan kalau Yesus itu adalah keturunan penzina. Kalian yang mengatakan bahwa Yesus keturunan penzina. Naudzubillah. tidak mati di salib, ya kan? Sebelumnya Yesus Kena bilang, benet. pikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, dipikirkan oleh Tuhan. Bawakan banyak yang lapor ini. Oke, silakan Bang Ken Santang. Cemana ini? Mau kita apakan ini? DM Holy kalau berani Anda. Bilang kamu bodoh, bilang gitu sama Holy. Berani enggak Anda? Cemana Bang? Wah, abang ini Islam itu yang membela Yesus. Yesus itu dituduh, dituduh Yesus itu. Coba kau baca di Yohanes tadi yang saya baca itu, Yohanes 2:1-10. Itu dituduh Yesus di situ gitu loh. Yesus tidak disalib, mati disalib kan. Petrus bilang sekali-kali engkau tidak akan mati. Tapi Yesus bilang jangan kau Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan. Itu dua hal selaras itu. Itulah di sini, itulah kau membela. Terus mau sok-sokan paham tak? Yesus bilang itu setan, bukan setan. Oke, silakan tipu. Yesus apa? Bang Oten ini tinggal di mana Bang? Bang. Tinggal di mana Bang Oten? Tanyakan Bang Oten tinggal di mana ini. Kau nggak usah sebut rumahmu di RT berapa kan, daerahnya aja di Jakarta kah? Bang Oten dari mana Bang Oten? Asalmu Bang Oten? Kau ngomong apa? Dari tadi kau kumur-kumur terus itu, nggak kedengaran kau ngomong. Suaranya Bang Oten. Oten. Tinggal kamu di mana? Ditanya cepat, baru saya mau nanya nih, kenapa Yesus disalib? Mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Kamu jawab. Jawab Oten. Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Yang saya tanya mengapa Yesus disalib? Mengapa Yahudi menyalib Yesus? Yesus disalib untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia. Tahu nggak? Bilang. Siapa bilang? Aduh, mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Yang saya tanya, kan itu kan ada kisah penangkapan kayak tadi tuh, pengkhianatan Yudas dan iblis. Nah sekarang saya tanya, mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Jawab. Jangan menyerahkan padahal kisahnya Yudas mengkhianati. Bapak ini nggak nyambung Bapak nih, nggak cerdas nih. Terus kalau orang membaca, saya uji kepintaran Bapak nih. Katanya menyerahkan, padahal Yudas berkhianat dengan iblis. Menyerahkan dari mana? Kontradiksi. Berarti kontradiksi kan? Semakin banyak bohongmu. Nah sekarang kamu jawab Pipo. Sekarang kamu jawab. Pengkhianatan Yesus itu Yudas dan iblis. Nah terus dari mana kalian mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Padahal itu Semakin banyak kau bicara, saya sudah baca dalil-dalil tadi. Nah sekarang saya tanya, mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Coba, mengapa orang Yahudi menyalib? Sekarang saya tanya Pak Pivo, mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Coba jawab. Mengapa tidak dibunuh saja, lalu dikuburkan atau dibuang ke laut misal? Mengapa harus disalib sebelum atau setelah mati? Coba silakan jawab. Jawab dulu, gitu kan? Mengapa kau manusia? Kenapa kau manusia?
Aduh, kalian ini. Aduh. Kenapa kau manusia? Kalian setelah bahas tentang ini katanya kalian Kenapa itu. kau manusia? Saya tanya kau dulu. Kenapa kau manusia? Aduh, udahlah kalau enggak kalau Turun. Pipo. Turunin aja. Jangan wait. Gak ada ilmunya ini si Pipo ini. Kenapa kau manusia? Aduh. Pipo ini. Jawab Jawab dulu mengapa orang Yahudi menyalib Yesus? Iya, kenapa kau manusia? Jawab lo. Luku gimana sih ini pertanyaannya? Iya bersih jawab nanti. Kenapa kau manusia? Ya, karena aku diciptakan sebagai manusia. Kenapa kau diciptakan? Ya, itu rencana Sang Pencipta. Kenapa direncanakan? Ya, itu urusan Sang Pencipta karena Dia Maha Kuasa atas berkehendak. Quran surat Al-Buruj ayat 16. Pipo sudah menghilang dari peredaran, sudah dikubur dalam-dalam. Aduh. Coba Pak Otentik, mengapa Yahudi menyalib Yesus? Ya, karena orang Yahudi waktu imam-imam orang Yahudi itu terkita dengan Yesus. Mereka bilang karena Yesus memperoleh pengikut banyak. Kalau ngomong yang jelas Pak, nggak kedengeran, jangan sambil nangis. Kang Zen. Bagaimana Pak? Bagaimana? Orang Yahudi menyerahkan Yesus karena mereka merasa tersaingi. Siapa yang merasa tersaingi? Orang-orang Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Ya, Farisi. karena tadi saya sudah bacakan. Nah, terus Mereka merasa tersaingi karena Yesus memperoleh pengikut yang banyak, pengaruhnya menjadi besar. pengikut yang banyak bagaimana Pak? Pada waktu itu hanya 12 murid. Bapak nih jangan ngarang-ngarang lah. Itu muridnya doang, tapi yang mengikuti mereka itu banyak beribu-ribu. Di mana? Ribu-ribu dari mana Pak? Bapak ini ngarang-ngarang. Saya minta mana datanya ribu-ribu? Mana? Coba nggak baca Mana? itu. Cuman ratusan. Mana saya ribu-ribu mana? Mana ribu-ribu? jelaskan. Mana ribu-ribu? Buka dalilnya. Dalilnya Bapak saya minta, jangan ribu-ribu. Mana ribu-ribu mana? Biar saya baca. Mana? Iya, bacakan dalilnya. Ribu-ribu Bapak nih. Ribu-ribu 1000 ya, paling minim 1000 ya Bapak sebutkan ya. Karena udah bunyi ribu nih. Saya nggak minta 2000, ribu aja, ribuan. Tante Epa bisa dibantu tuh temannya. Silakan. Selamat malam buat Tante Epa. Malam. Malam semuanya. Halus sekali suaranya. Halus sekali. Malam. Ya. Gini, apa namanya? Untuk teman-teman saya yang Mau nangis aku Bu, dengar suara Ibu Bu, nggak kedengeran Bu. Oh, sebentar. Sebentar ya. Bu, Njel gimana? Kecil dia. Ini apa ini? Bu Eva ini. Kecil ya? Ini ateis apa ini? Minoritas. Suruh bapaknya turun dulu. Suaranya tenggelam. Oke. Itu emang ketindih Pak. Dengan suaranya Halo. mbok Eva ini. Masih kecil Bu. Bapaknya suruh turun dulu dong. Masih kecil. Turun dulu. Iya. Biar leluasa bicaranya. Sudah masuk? Ini bisa turun. Ini baru. Turun ini. Silakan. Udah masuk ya. Enggak, saya hanya mau mengingatkan sama teman saya yang Kristen. Sebetulnya teman-teman sudah memberikan penjelasan yang cukup detail atas signifikan juga atas pertanyaan dari Bapak yang tadi menanyakan muridnya berapa segala macam, kemudian apa tadi ya, Tuhan Yesus ribu-ribu itu tadi. Itu kan semua ada di Alkitab Ya, silakan Bu, tunjukkan. Semuanya. Ya, silakan tunjukkan. Ya, nanti saya cari. Enggak, Ya. saya ngomong nanti saya cari. Saya nggak mau kau cuma asumsi Bu, saya nggak mau karena saya Bapak, pengen diskusi itu ada data. Itu memang. Nah, ini saya baru pulang jadi saya langsung nimbrung ini. Nanti saya carikan ya. Cuma gini Bapak, apa yang sudah disampaikan sama teman saya itu sudah sesuai dengan Alkitab, tapi nanti kita sampaikan. Nggak bisa Bu, nggak bisa diskusi harus data dong. Nggak bisa asumsi.
Jangan ada, nggak bisa asumsi, nggak bisa. Boleh Pak, boleh. Ya, nanti kami sampaikan. Iya, cari Tapi Bu, untuk ribuan diketahui- ya. Oh ya, Ya, ribu bahkan aja. 5.000, 6.000, 10.000 ada tuh Pak. Iya, silakan datanya, dalilnya. Mana datanya? Iya, mana dalilnya? Gini Pak. Karena saya pembaca ini Bu, saya pembaca ya. Ya, sebentar Silakan. Pak. Saya masih ngomong Pak, saya masih ngomong. Gini loh Pak, saya mau sampaikan sama teman-teman Kristen. Kalian sudah menyampaikan itu secara detail. Masalah mereka itu tidak percaya, nggak usah dipaksa. Ngapain percaya nggak ada data? Ngapain percaya nggak ada data? Apa yang dipercaya? Ibu yang harus bertanya kepada diri ibu sendiri. Ibu beriman taklik buta atau apa? Bapak, Ibu jangan menambah, mengkurang ayat. Karena itu kan itu ada diajarkan Yesus. saya Ibu, bicara, jangan dipotong. saya nggak mau bicara kalau ibu cuma ngerocos, hanya asumsi. Ya, Kan diajarkan Yesus jangan menambah, jangan mengurangi ayat. Saya mau tanya, room ini kan diberikan kesempatan bagi kami orang Kristen untuk menyampaikan toh. Jadi jangan Iya, silakan. Pak. Jangan terlalu banyak asumsi. Bapak jangan sok tahu Saya- dengan Alkitab. Sekarang saya tanya, Iya, kepintaran sudah, saya ibu bicara dulu. mengatakan saya sok bicara tahu, silakan dulu. ibu jawab. Jawab, mana Sebentar, data? saya Buka bicara sekarang. dulu. Saya hanya menyampaikan saja, kalau Anda itu menolak apa yang sudah kami katakan nanti dengan dalil, seharusnya Anda harus menolak melalui Siapa yang Al-Quran menolak kalau ada kalian, data? gitu loh. Siapa yang menolak kalau ada data? Percuma, saya kan mengikuti. Percuma apa? Sekarang saya minta mana datanya? Mana datanya Bapak ini kok seribuan? ngotot ya, Bapak?